Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-600. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, prajurit muda itu pun segera meloncat dan berlari menyusup gerumbul-gerumbul merdu mendekati jalan yang tidak jauh dari kuburan itu. Ia tidak melalui jalan kecil yang memang dibuat untuk pergi ke kuburan, karena dengan demikian ada kemungkinan seseorang dari antara mereka yang berkuda itu melihatnya jika ia kebetulan berpaling. Sejenak kemudian prajurit muda itu sudah berada di tepi jalan. Ia melihat di kejauhan remang-remang sekelompok orang-orang berkuda lewat tidak terlampau cepat, sehingga karena itu maka ia masih sempat mendengar salah seorang dari mereka berkata, "Mungkin orang-orang padukuhan itulah yang telah menyingkirkan mayat-mayat itu. Apakah mereka berani melakukannya?" Jawab yang lain, "Tetapi tentu bukan dilakukan oleh orang-orang di padukuhan Tambakwedi itu. Mereka tidak akan sempat atau tidak mempedulikannya sama sekali." "Jadi siapa menurut dugaanmu? Seandainya binatang buas, tentu tidak sekaligus semuanya dibawanya, dan sudah tentu tidak dengan senjata-senjata mereka. Mungkin prajurit-prajurit Pajang. Hanya satu kemungkinan, serombongan prajurit yang meronda." Ia berhenti sejenak, lalu katanya, "Tetapi ada juga baiknya. Dengan demikian, orang-orang di padepokan itu akan mendapat pengawasan yang lebih ketat. Jika prajurit-prajurit itu mengetahui bahwa yang bertempur itu salah satu pihak adalah orang-orang dari padepokan Tambakwedi." Kawannya tidak segera menjawab. Percakapan itu masih berlangsung lagi beberapa langkah kemudian, tetapi prajurit yang muda itu sudah tidak mendengarnya lagi apa saja yang sedang mereka percakapkan. Ketika derap kaki kuda itu sama sekali sudah tidak didengarnya, maka prajurit muda itu pun segera bersiap untuk kembali kepada kawan-kawannya. Namun rasa-rasanya bulu tengkuknya mulai meremang. Ternyata ia benar-benar lebih berani di pertempuran, meskipun harus mempertaruhkan nyawa daripada harus pergi ke kuburan. Tetapi bagaimanapun juga, ia harus kembali. Ia harus melaporkan apa yang telah dilihat dan didengarnya. Karena itu, maka berlawanan dengan saat ia meninggalkan kuburan dan pergi ke pinggir jalan, maka ia seolah-olah merangkak mendekati kuburan yang baginya merupakan kandang hantu itu. Namun ia memaksa dirinya untuk memasuki regol kuburan dan mencari kawan-kawannya yang ditinggalkannya itu untuk melaporkan hasil pengintaiannya. Tetapi rasa-rasanya tubuhnya menjadi beku. Ketika ia sampai ke tempat kawan-kawannya menggali lubang untuk mengubur mayat yang berserakan itu, ia tidak menjumpai seorang pun lagi. Kuburan itu menjadi sepi, yang nampak hanyalah batu-batu nisan yang berserakan. Rasa-rasanya jantungnya berhenti berdetak. Sekilas terpandang olehnya lubang yang menganga. Di sebelah lubang itu terbujur mayat yang masih belum dikuburkannya.
Kemanakah kawan-kawanku? Ia bertanya kepada diri sendiri, tetapi ia sama sekali tidak menemukan jawaban. Karena itu, maka tiba-tiba saja jantungnya yang membeku oleh perasaan takut yang luar biasa itu tidak dapat ditahankannya lagi. Satu-satunya yang dapat dilakukannya adalah lari. Lebih baik ia bertemu dengan sekelompok penjahat dan bertempur melawan mereka daripada ia harus berada di kuburan itu seorang diri. Tetapi rasa-rasanya darahnya berhenti pula mengalir. Hampir saja ia pingsan ketika sebuah tangan yang dingin telah menggamit lengannya. "Apakah yang kau lihat?" Terdengar sebuah pertanyaan. Dengan tubuh yang menggigil ia mencoba berbaring. Di dalam keremangan malam nampak sesosok bayangan yang hitam. Namun kemudian dikenalinya, bayangan itu adalah pemimpin kelompoknya sendiri. "Apakah kau berhasil melihat mereka?" Sekali lagi ia mendengar pertanyaan pemimpinnya. Sejenak ia masih terengah-engah. "Kenapa kau? Apakah kau tidak menuruti perintahku dan menyerang mereka?" Tidak, tidak," jawab prajurit muda itu sambil memandang beberapa orang yang mulai bermunculan. "Kenapa kalian menakut-nakuti aku?" bertanya prajurit muda itu. Pemimpinnya menjadi heran mendengar pertanyaan itu, sehingga ia pun bertanya, "Kenapa aku menakut-nakutimu? Kenapa kalian bersembunyi ketika aku kembali ke kuburan ini?" Pemimpinnya mengerutkan keningnya dan tiba-tiba saja ia tersenyum dan berkata, "Sekarang baru aku tahu. Jadi kau menjadi terengah-engah bukan karena bertempur dan menyerang orang-orang itu tanpa perintah seperti yang sering kau lakukan, Serigala Muda. Tetapi kali ini kau menjadi terengah-engah dan menggigil karena ketakutan. Coba katakan." Prajurit muda itu memotong, "Apa gunanya kalian bersembunyi?" "Dengarlah," jawab pemimpinnya. "Kami mempunyai dugaan bahwa sekelompok orang-orang berkuda itu akan memasuki kuburan ini sebagai kuburan yang terdekat. Mungkin mereka akan mencari kawan-kawannya yang mati di kuburan ini. Karena kami tidak mengetahui kekuatan mereka, maka lebih baik kami bersembunyi saja lebih dahulu." "Ah, tentu tidak. Apakah sudah menjadi kebiasaan baru bagi prajurit-prajurit Pajang untuk bersembunyi dalam menghadapi kelompok-kelompok perampok? 5 atau 4 orang saja, aku berani memasuki sarang mereka atas nama pimpinan prajurit Pajang, apalagi dalam jumlah yang lebih banyak. Dengar aku baik-baik. Baru saja terjadi perkelahian yang membawa korban yang cukup banyak di kedua belah pihak. Dengan demikian, maka darah mereka pun tentu masih panas. Dalam keadaan serupa itu, dapat saja terjadi benturan yang sama sekali tidak diinginkan. Sedangkan jumlah mereka tentu merupakan jumlah yang lebih kuat dari kelompok-kelompok kecil mereka yang sering berkeliaran, karena baru saja terjadi benturan di antara mereka." Prajurit muda itu termangu-mangu. Dipandanginya beberapa orang kawannya yang bagaikan patung-patung hitam kelam berdiri mengelilinginya. "Sudahlah," berkata pemimpinnya. "Agaknya kau anak muda yang aneh. Kau seorang pemberani di peperangan, tetapi kau adalah cecurut yang paling ketakutan di kuburan. Sudahlah, sekarang ceritakan apa yang telah kau lihat." Prajurit muda itu termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia pun menceritakan apa yang telah dilihatnya dan didengarnya. "Oh," pemimpinnya mengerutkan keningnya. "Jadi menurut pendengaranmu, salah satu pihak yang terlibat adalah orang-orang Padepokan Tambakwedi?" "Iya, begitulah. Memang sudah aku duga orang-orang di Padepokan itu
agaknya telah mengganggu keseimbangan di dalam daerah ini. Sehingga seakan-akan mereka telah mulai menumbuhkan persoalan-persoalan baru di antara golongan-golongan penjahat di daerah ini. Mungkin demikian. Pemimpin prajurit itu pun mengangguk-angguk. Orang-orang yang baru saja menetap di padepokan tua itu memang memiliki sikap yang lain. Agaknya mereka belum begitu banyak mengenal Untara sebagai panglima di daerah ini. Tetapi pemimpin prajurit itu tidak memperpanjang pembicaraan mengenai kelompok-kelompok yang agaknya sedang saling bercuriga itu. Bahkan katanya kemudian, "Sekarang selesaikan tugas kalian. Kemudian kita akan segera kembali ke Jati Anom dan melaporkan segala-galanya." Prajurit-prajurit itu pun segera bekerja kembali. Mereka mulai memasukkan mayat-mayat ke dalam lubang dan kemudian menimbuninya. Sementara prajurit muda yang berani di peperangan itu menjadi gemetar karenanya. Bahkan ia pun kemudian tidak dapat lagi membantu ketika mereka sudah tidak memerlukan lubang-lubang lagi. Karena ia tidak mau ikut mengangkat mayat-mayat itu dan memasukkannya ke dalam lubang. Setelah semua tugas yang dibebankan kepada kelompok itu selesai, maka prajurit-prajurit itu pun segera membenahi diri. Sejenak mereka beristirahat, mengatur nafas mereka yang terengah-engah setelah mereka menimbuni mayat-mayat itu. "Marilah," berkata pemimpinnya. "Mungkin ada sesuatu yang segera harus dilakukan." Demikianlah, maka sejenak kemudian mereka telah meninggalkan tanah kuburan itu dengan beberapa gundukan baru. Gundukan dari kuburan orang-orang yang tidak mereka kenal sama sekali, nama dan kedudukannya. Namun ketika kuda mereka mulai berpacu, pemimpin mereka pun memperingatkannya. "Kita berjalan di daerah yang berbahaya, jangan lengah. Mungkin kita akan mengalami benturan serupa, dan mungkin kitalah yang kemudian akan dibawa oleh orang lain ke kuburan itu." Karena itulah, maka prajurit-prajurit itu pun kemudian mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan di perjalanan dalam rangka kembali ke Jati Anom itu. Seperti yang dikatakan oleh pemimpinnya, sesuatu memang dapat terjadi di sepanjang perjalanan kembali yang sebenarnya tidak begitu jauh itu. Sementara para prajurit berpacu di sepanjang jalan, maka di Jati Anom, Untara dan beberapa perwira beserta Kiai Gringsing, Ki Sumangkar dan Ki Waskita sedang mengamat-amati beberapa jenis senjata yang mereka bawa dari pertempuran yang meninggalkan beberapa sosok mayat itu. Namun agaknya pada senjata-senjata itu sama sekali tidak diketemukan ciri-ciri yang dapat dipergunakannya untuk mengenal salah satu pihak yang terlibat dalam pertempuran yang seru itu. "Kita tidak dapat mengetahui siapakah mereka," berkata Untara. "Tetapi kita dapat menduga bahwa dua kelompok penjahat telah bertempur." Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Agaknya memang tidak mudah untuk mengenal hanya dengan melihat senjata-senjata mereka yang berbeda-beda itu. Dari senjata yang paling banyak dipergunakan, yaitu pedang, sampai jenis-jenis senjata yang jarang adanya. Namun dalam pada itu, selagi Untara mengamat-amati sebuah pedang bergerigi seperti duri pandan, maka tiba-tiba saja seorang perwira berdesis. "Ki Untara, apakah Ki Untara pernah melihat ciri seperti ini?" Untara mengerutkan keningnya. Kemudian diterimanya sebuah bindi dari tangan perwira itu.
bindi kayu yang bersalut baja putih pada sudut-sudutnya yang 8 jumlahnya. Ciri apakah itu? Bertanya Untara. Seekor kelelawar, berkata perwira itu. Jawaban itu sangat menarik perhatian Kiai Gringsing dan kedua kawannya itu. Tetapi mereka tidak mengatakan sesuatu tentang ciri-ciri itu. Dengan seksama Untara mengamat-amati lukisan seekor kelelawar pada bindi itu. Tetapi ia pun kemudian menggelengkan kepalanya sambil menjawab. Belum, aku belum pernah melihat ciri-ciri serupa ini. Ki Untara, berkata perwira itu. Salah seorang kawan kita pernah melihat. Di dada salah seorang penghuni Padepokan Tambakwedi nampak terlukis gambar serupa ini. Mungkin orang itulah yang memiliki senjata itu. Atau setidak-tidaknya seorang kawannya yang datang dari tempat yang sama. Untara menarik nafas dalam-dalam. Ia mencoba mengamat-amati gambar itu dengan lebih seksama. Tetapi ia tidak melihat sesuatu yang dapat menarik perhatiannya lebih jauh lagi. Namun ia mulai mempertimbangkan kemungkinan itu setelah sebilah senjata jenis yang lain dapat diketahui pula mempunyai ciri gambar serupa itu. Sebuah golok yang besar dan bertangkai gading. Pada tangkai golok itulah terdapat sebuah lukisan kelelawar meskipun hanya kecil sekali. Untara mengangguk-angguk. Katanya, jika salah seorang perwira pernah melihat lukisan kelelawar yang serupa pada tubuh seseorang, maka memang dapat diduga bahwa senjata itu adalah senjata dari kelompok yang sama. Jadi menurut dugaan Angger Untara, kelompok yang satu adalah kelompok dari Padepokan Tambakwedi? Bertanya Ki Sumangkar. Untuk sementara kita berpendapat demikian. Mungkin kita akan mendapatkan keterangan-keterangan baru besok. Tetapi kemungkinan itu memang dapat terjadi. Karena orang-orang di Tambakwedi itu masih perlu dijinakkan. Pada itu, selagi Untara mempersoalkan orang-orang dari Padepokan Tambakwedi, di Padepokan itu sendiri sedang berlangsung pertemuan dari antara pemimpin-pemimpinnya. Dengan wajah yang merah karena kemarahan, mereka membicarakan peristiwa yang baru saja terjadi. Seorang yang bertubuh tegap dan pada tubuhnya tersangkut sehelai kulit harimau berjalan hilir mudik di antara anak buahnya. Wajahnya yang membara membayangkan hatinya yang sedang terbakar oleh kemarahan yang hampir tidak tertahankan. Siapakah yang telah berani mengganggu anak buahku? Tiba-tiba saja ia membentak. Tidak seorang pun yang menjawab. Beberapa orang saling berpandangan, sedang yang lain memandangi 3 orang yang duduk di paling depan dengan tubuh yang terluka. Hei! Kiai Kaloso Sawit, orang yang menyangkutkan sehelai kulit harimau di bahunya itu berteriak. Kenapa kau diam saja? Ki Lurah, jawab salah seorang dari mereka bertiga. Kami benar-benar tidak mengenalnya. Kami bertemu di tengah-tengah bulak. Karena kami dan orang-orang itu tidak mau mengalah untuk menepi, maka kami pun berbenturan di tengah-tengah bulak tanpa mengenal satu sama lain. 3 orang mati di antara kita. Geram Kiai Kaloso Sawit. Itu suatu pengorbanan yang terlampau banyak. Setiap anggota kita berharga 10 kepala lawan. Kita harus dapat membunuh paling sedikit 30 orang. Jika kita kelak mengenal siapakah yang telah berani melawan anak buah Kiai Kaloso Sawit. Anak buah Kiai Kaloso Sawit yang lain pun tidak menyahut. Sementara Kiai Kaloso Sawit berteriak pula. Sejak sekarang, kita harus menyiapkan pasukan.
Setiap saat kita akan bergerak menuntut kematian 3 orang kawan kita. Dalam pada itu, tiba-tiba saja salah seorang bertanya, "Bagaimanakah dengan prajurit Pajang di Jati Anom?" Dalam keadaan ini, mereka tidak berhak mencampuri. Kita sudah kehilangan. Kita harus menuntut. Kita telah berhasil membunuh 4 atau 5 orang lawan, berkata salah seorang dari ketiga orang yang terluka. Gila! Apa artinya 4 atau 5 orang? Aku menuntut 30 orang. Tidak boleh kurang. Tetapi prajurit-prajurit Pajang agaknya tidak akan membiarkan perselisihan itu terjadi. Kita tidak peduli. Jika perlu, prajurit-prajurit Pajang di Jati Anom itu pun harus ditumpas habis. Mereka menganggap bahwa mereka terlampau kuat dan harus ditaati segala perintahnya. Aku tidak mau diperbudak oleh Untara. Jika sampai saat ini aku masih bersikap baik dan lunak, semata-mata karena kebaikan hatiku. Tetapi jika perlu, aku akan memanggil anak buah Kakang Wiropapat. Selain Kakang Jolowojo, prajurit Pajang itu akan kami sapu seperti sampah kering. Pajang tidak akan dapat berbuat apa-apa, karena kami akan segera menghilang dari daerah ini. Anak buahnya tidak menyahut lagi, namun rasa-rasanya mereka pun telah menyimpan dendam di dalam hati karena kematian beberapa orang kawannya. Sementara itu, Kiai Kaloso Sawit berkata seterusnya, "Besok pagi, kita harus sudah mengetahui siapakah yang telah membunuh anak buah kita. Kemudian kita akan segera bergerak tanpa menghiraukan prajurit-prajurit Pajang. Semakin cepat, semakin baik. Sebelum prajurit Pajang di Jati Anom mengambil sikap apapun, kita hanya memerlukan 30 buah kepala. Katakanlah dikurangi 5 orang yang sudah terbunuh di perkelahian itu. Tetapi jika mereka tidak memberikan yang 30 itu, kami justru akan menuntut lebih banyak. Apalagi jika mereka melawan. Setiap korban dari pihak kami akan berarti 10 orang lagi dari mereka yang harus terbunuh." Anak buahnya masih tetap berdiam diri, tetapi mereka pun kemudian tersentak karena Kiai Kaloso Sawit berteriak, "Sekarang, siapkan semua senjata dan semua orang. Kita akan bergerak secepatnya, demikian kita mengetahui siapakah yang sudah membunuh anak buah kita. Tetapi yang pasti, tentu bukan prajurit-prajurit Pajang di Jati Anom." Anak buah Kiai Kaloso Sawit pun segera meninggalkan ruangan pertemuan itu. Mereka segera mempersiapkan diri dan mempersiapkan senjata masing-masing. Sementara itu, Kiai Gringsing dan kawan-kawannya masih duduk bersama Untara di Jati Anom. Ada beberapa pertimbangan atas tanda-tanda yang dilihatnya. Seekor kelelawar. Jika mereka benar-benar termasuk satu golongan dengan orang-orang yang mengambil pusaka-pusaka itu dari Mataram, apakah mereka dengan tanpa curiga telah memasang tanda itu di tangkai senjata-senjata mereka? Bertanya Kiai Gringsing kepada diri sendiri. Jika demikian, itu adalah pertanda bahwa mereka kurang berhati-hati, atau karena mereka terlampau percaya kepada diri sendiri. Namun agaknya pertanyaan yang demikian tidak saja tumbuh di hati Kiai Gringsing, tetapi juga pada Ki Waskita dan Ki Sumangkar. "Kiai," berkata Untara kemudian, "kita masih menunggu beberapa orang prajurit yang menguburkan mayat itu. Mungkin ada beberapa keterangan yang akan kami dapatkan dari mereka. Tetapi jika Kiai merasa letih, kami harap Kiai beristirahat di Gandok. Rudito juga sudah berada di sana. Agaknya ia pun terlampau letih dan kini tidur dengan nyenyaknya." Kiai Gringsing mengangguk, tetapi belum lagi ia beranjak, terdengar derap beberapa ekor kuda memasuki halaman.
Ternyata mereka adalah prajurit-prajurit yang baru saja menguburkan mayat-mayat yang berserakan di jalan. Setelah menambatkan kuda masing-masing, mereka pun segera pergi ke pagiwan membersihkan diri, dan baru kemudian mereka naik ke pendopo menemui Untara. Dengan singkat mereka menceritakan apa yang telah mereka lihat dan mereka dengar. Agaknya mereka adalah sekelompok orang-orang berkuda dari salah satu gerombolan yang terlibat dalam pertikaian di tengah-tengah jalan itu. Sedang kelompok yang lain adalah kelompok dari Padepokan Tambakwedi. Untara menarik nafas dalam-dalam. Kiai Gringsing, Ki Waskita dan Ki Sumangkar yang tidak jadi meninggalkan Untara di pendopo itu pun mengangguk-angguk. Kini menjadi semakin pasti bahwa salah satu pihak dari kelompok yang terlibat di dalam pertempuran itu adalah kelompok dari Tambakwedi itu. Kita harus berhati-hati, berkata Untara. Kelompok yang satu ini agaknya lain dengan kelompok-kelompok kecil yang bertebaran di lereng Gunung Merapi ini. Kelompok yang terdapat di Padepokan Tambakwedi itu nampaknya sebuah kelompok yang lengkap yang tentu bukan sekedar kelompok penjahat kecil. Kelompok yang berani berbenturan dengan kelompok di Padepokan Tambakwedi adalah kelompok yang benar-benar kurang perhitungan, desis salah seorang perwira. Setiap kelompok agaknya memang mengiri terhadap kekuatan baru yang ada di Padepokan Tambakwedi, sahut perwira yang lain. Kita harus bersiap-siap menghadapi kemungkinan yang gawat, berkata Untara. Kita tidak dapat menunggu sampai besok atau lebih-lebih lagi lusa. Maksud Ki Untara? Bertanya salah seorang perwira. Meskipun kita tidak akan bergerak sekarang, tetapi kita harus bersiaga sepenuhnya. Mungkin orang-orang itu akan bergerak lebih cepat dari kita. Karena itu, kita di sini jangan menjadi kakek-kakek yang bergerak dengan lambat dalam mengatasi persoalan yang dapat tumbuh dengan tiba-tiba. Perwira itu mengangguk, lalu katanya, jika perintah itu jatuh, kami akan melaksanakan. Semua prajurit di Jati Anom akan bersiaga. Baiklah, lakukanlah. Agaknya keadaan menjadi gawat. Kita tidak akan begitu berkeberatan jika sekiranya terjadi benturan antara para penjahat dan jatuh korban di antara mereka. Tetapi jika karena keadaan yang panas itu, maka penduduk yang sama sekali tidak bersalah dan tidak terlibat akan tersentuh getahnya pula. Adalah kewajiban kita untuk melindungi mereka itu. Demikianlah, perwira itu pun kemudian meninggalkan pendopo. Sejenak kemudian perintah Untara itu pun telah tersebar. Beberapa penghubung berkuda segera mencapai barak-barak prajurit yang terpencar di rumah Ki Demang Jati Anom, di Banjar dan di beberapa tempat yang lain. Sedangkan pasukan berkuda mendapat tugas khusus untuk mencapai setiap daerah yang dapat tiba-tiba meledak dengan segera. Para prajurit di Jati Anom pun menjadi sibuk. Mereka yang sedang tidur nyenyak pun segera terbangun pula. Dengan mata yang masih setengah terpejam, mereka mengenakan pakaian keprajuritan mereka. Dan yang terpenting bagi mereka adalah mengenakan senjata mereka masing-masing. Apa yang akan terjadi? Bertanya salah seorang prajurit kepada temannya. Apakah kita harus pergi ke Tambakwedi dan menahan setiap gerakan yang akan mereka lakukan? Sementara ini, kita hanyalah menunggu dalam kesiagaan sepenuhnya. Namun demikian, prajurit-prajurit itu merasa bahwa agaknya keadaan memang sudah meningkat semakin gawat. Dalam pada itu, ternyata Untara tidak tinggal diam sambil menunggu.
Ia memerintahkan pula untuk meningkatkan gelombang pasukan rondanya yang berkeliling, bukan saja di daerah Jati Anom, tetapi juga di padepokan-padepokan sekitarnya. Adapun kelompok-kelompok peronda itu pun jumlahnya tidak seperti yang mereka lakukan sehari-hari, tetapi mereka harus menggabungkan dua kelompok peronda menjadi satu kelompok, karena mereka akan dapat menjumpai persoalan-persoalan yang rumit di sepanjang perjalanan mereka. Sementara itu, agaknya kelompok-kelompok penjahat yang bertebaran di lereng Gunung Merapi itu pun telah mendengar beberapa orang berkuda berpadu dengan kecepatan penuh untuk mencapai kelompok demi kelompok untuk mengabarkan apa yang telah terjadi. Ketika 3 orang berkuda datang ke Padukuhan Bodehan dan langsung menuju ke sebuah rumah yang terpencil di ujung Pategalan, maka dengan wajah kesal ketiga orang itu diterima oleh penghuni rumah itu. "Apa maksudmu datang di saat yang tidak sewajarnya ini?" bertanya penghuni rumah itu, seorang yang bertubuh agak pendek tetapi berdada bidang dan berbulu lebat. "Kiai Serat Wulung," berkata salah seorang dari 3 orang berkuda yang datang itu, "ada suatu peristiwa yang gawat telah terjadi. Untara mulai membuktikan ancamannya karena anak itu tidak diketemukan. Bukankah ia memberi waktu 10 hari? Bukan karena senopati muda itu. Jadi apa? Telah terjadi benturan senjata antara orang-orang kami dengan orang-orang di Padukuhan Tambakwedi. Sekelompok orang-orang kami dengan tiba-tiba saja telah berpapasan dengan orang-orang Tambakwedi. Perselisihan tidak dapat dielakkan lagi, sehingga kami harus bertempur melawan mereka. Lalu, beberapa orang dari masing-masing pihak terbunuh." Orang yang bernama Ki Serat Wulung itu menggeram. Dipandanginya ketiga orang yang baru datang itu berganti-ganti. "Kenapa kalian berbuat demikian bodoh?" bertanya Ki Serat Wulung. "Tidak ada yang dapat disalahkan. Sekelompok orang-orang kami bertemu dengan orang-orang dari Tambakwedi di tengah jalan, dan tiba-tiba saja perkelahian itu sudah terjadi. Kau sangka Kiai Kaloso Sawit dapat membiarkan hal itu tanpa berbuat apa-apa? Tentu tidak. Karena itulah aku datang kemari bukan waktunya untuk berkunjung." Ki Serat Wulung pun kemudian berjalan hilir mudik dengan wajah yang tegang. Lalu katanya, "Sebenarnya kita belum siap untuk menghadapi persoalan yang begitu cepatnya meledak. Kita memang sudah menduga jika Kiai Kaloso Sawit berada di Tambakwedi untuk waktu yang agak lama, benturan semacam ini memang tidak dapat dihindarkan. Tetapi tidak sekarang. Kita sudah terlanjur terlibat. Kaulah yang menyebabkannya. Bukan maksud kami." Ki Serat Wulung menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, "Apa boleh buat? Tetapi siapa saja yang sudah kau beritahukan akan hal ini? Ki Jambe Abang, Ki Wadas Malang, dan Ki Sampar Angin. Kau telah berkeliling lereng Merapi. Bukan semuanya kamilah yang mendatangi, tetapi ada kelompok-kelompok lain yang pergi ke tempat-tempat tersebut." Ki Serat Wulung mengangguk-angguk. Kemudian ia pun berdesis, "Agaknya memang sudah lengkap. Lalu apakah yang akan segera kita lakukan? Kami masih harus mendengar beberapa pendapat. Tetapi setidak-tidaknya kami masing-masing sudah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Kemungkinan yang sangat pahit. Jumlah orang-orang di Padepokan Tambakwedi itu terlampau banyak. Dan pada umumnya mereka masing-masing memiliki ilmu yang memadai. Agak berbeda dengan kita semuanya. 1-2 orang saja di antara kita yang benar-benar mampu membawa senjata. Tetapi yang lain
hanyalah sekedar bermodalkan keberanian dan sedikit kegilaan. Itu sudah cukup, jawab salah seorang dari ketiga orang yang baru datang itu. Yang kita perlukan memang orang-orang gila untuk menghadapi orang-orang dari Padepokan Tambak Wedi itu. Itu pendapat yang bodoh sekali, jawab Kiai Seratwulung. Dengan demikian, kita hanya akan sekedar menyerahkan nyawa kita, karena pada umumnya orang-orang di Tambak Wedi dapat mempergunakan otaknya. Orang yang baru datang itu mengangguk-angguk saja. Baiklah, berkata Ki Seratwulung kemudian. Sampaikan kepada Kakang Rogotunggal bahwa kami di sini akan menyiapkan diri sejauh-jauh yang dapat kami lakukan. Kami akan menarik semua orang yang masih berpencaran. Jika mereka datang dalam kelompok-kelompok kecil, kami akan menahan mereka agar mereka tidak meninggalkan rumah ini dan tempat tinggal kami masing-masing. Kami akan mengadakan pengawasan lebih seksama. Ia berhenti sejenak, lalu katanya, tetapi apakah yang akan kita lakukan jika orang-orang Tambak Wedi itu mendatangi kita sekelompok demi sekelompok? Jika tanda-tanda itu ada, maka kita akan menyatukan diri. Setidak-tidaknya kita akan dapat saling berhubungan dengan penghubung-penghubung berkuda. Apakah masih ada waktu untuk berbuat demikian? Itu jalan satu-satunya. Memang mungkin sebagian dari kita harus menjadi korban, tetapi kita tidak akan dapat berbuat lain. Ki Seratwulung mengangguk-angguk. Katanya kemudian, baiklah, mudah-mudahan masih ada waktu untuk menunggu sebagian dari orang-orangku kembali. Jika sebelum itu pasukan Tambak Wedi datang dengan kekuatan penuh, maka aku kira kita akan melarikan diri untuk bergabung dengan salah satu kelompok yang dapat kita capai. Bagaimana dengan keluarga orang-orangmu? Tidak banyak diketahui tempat tinggal mereka. Mereka berada di antara penduduk. Bagaimana dengan penduduk itu sendiri? Jika orang-orang Tambak Wedi mulai mengganggu penduduk, itu lebih baik. Kenapa lebih baik? Itu berarti Untara akan segera terlibat ke dalam pertikaian itu. Orang-orang yang datang itu pun mengangguk-angguk. Jika Untara mulai terlibat, maka mereka akan sekedar mendapat perlindungan karena mereka mengetahui bahwa Untara tidak akan membiarkan siapapun juga mengganggu penduduk di daerah lereng Gunung Merapi itu. Bahkan di saat-saat terakhir, kelompok-kelompok penjahat itu benar-benar telah kehilangan daerah perburuan, sehingga mereka mulai memikirkan kemungkinan yang lain untuk menyambung hidup mereka. Tetapi di saat-saat yang demikian, benturan di antara mereka ternyata tidak dapat dihindarkan lagi. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus. Kisah Api di Bukit Menoreh pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.